Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajriansyah, NIM 221109301, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal kedua saya yang berjudul Perancangan Sistem Transfer Energi secara Wireless dengan menggunakan teknik resonansi induktif medan elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan memaparkan resume jurnal yang telah saya buat. Penelitian ini membahas tentang perancangan sistem transfer energi listrik secara wireless menggunakan teknik resonansi induktif medan elektromagnetik. Metode ini melibatkan penggunaan dua kumparan tembaga berbentuk solenoid untuk menghasilkan induktansi bersama. Rangkaian transfer energi listrik wireless sendiri terdiri dari rangkaian pengirim dan rangkaian penerima. Rangkaian pengirim terdiri dari rangkaian LC osilasi dan rangkaian penerima merupakan penggabungan beberapa komponen elektronika. Penelitian ini juga mengkaitkan sejarah pengembangan transfer energi listrik wireless, termasuk penelitian pada tahun 1964 yang melibatkan helikopter miniatur yang digerakkan oleh daya microwave. Prinsip kerja transfer energi listrik wireless hampir sama dengan prinsip kerja dari transformator, dengan menggunakan resonansi induktif medan elektromagnetik untuk meningkatkan penggunaan resonansi induktif medan elektromagnetik untuk meningkatkan bandwidth gelombang medan elektromagnetik dengan menggunakan frekuensi yang sama antara sinyal pengirim dan sinyal penerima. Fungsi resonansi sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi jarak garis gaya medan magnet dan memperluas jarak pengiriman transfer energi ke sisi pengirim dan dengan frekuensi yang sama. Frekuensi yang digunakan menggunakan frekuensi tinggi yang menggunakan rangkaian osilator, variasi, dan gabungan dari komponen kapasitor, induktor, dan transistor. Metode yang digunakan untuk membuat prototipe transfer energi listrik wireless pada tugas ini menggunakan solusi resonansi induktif elektromagnetik pada rangkaian pengirim dan rangkaian penerima. Yang pertama, rangkaian pengirim, TX. Rangkaian pengirim merupakan gabungan beberapa komponen elektronika yang digabungkan menjadi satu rangkaian yang berfungsi untuk mengirimkan energi listrik menuju rangkaian RX atau rangkaian penerima tanpa menggunakan kabel sebagai perantara wireless. Rangkaian TX atau rangkaian pengirim terdapat beberapa komponen terdiri dari yang pertama adalah rangkaian osilasi. Rangkaian osilasi merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengkonversi daya DC ke variasi sinyal AC dengan frekuensi yang telah ditentukan. Rangkaian osilasi yang dibuat untuk menghasilkan gelombang frekuensi sinusoidal yang dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi energi yang ditransfer. Berikut merupakan gambar dari rangkaian ekivalen osilasi Hartley. Syarat yang dibutuhkan untuk menghasilkan rangkaian osilasi adalah yang pertama sumber tegangan DC, amplifier atau penguat, umpan balik positif, dan rangkaian penentu frekuensi. Selanjutnya yaitu adalah kumparan TX. Kumparan TX merupakan tembaga yang berbentuk solenoid dengan panjang luas penampang serta diameter yang telah ditentukan untuk menginduksi kumparan RX. Kumparan TX atau kumparan pengirim berfungsi untuk menghasilkan fluks medan magnet di rangkaian TX. Yang kedua, rangkaian penerima RX. Rangkaian penerima merupakan gabungan beberapa komponen elektronika yang digabungkan menjadi satu rangkaian yang berfungsi untuk menerima energi listrik yang ditransfer oleh rangkaian pengirim.
Komponen dari rangkaian RX terdiri dari kapasitor foil, dioda, dan kumparan RX. Pengujian dilakukan dengan menggunakan adaptor tegangan DC dengan tegangan sebesar 11 volt dan 13 volt. Adaptor di sini berfungsi untuk membangkitkan induksi medan elektromagnetik pada rangkaian TX. Rangkaian TX atau rangkaian pengirim dan rangkaian RX atau rangkaian penerima diletakkan saling berhadapan dengan sudut antar kumparan adalah 0 derajat. Mengubah jarak antar kumparan untuk melihat perubahan energi yang mampu diterima oleh rangkaian RX. Untuk melihat besarnya nilai energi yang dikirim, dilakukan pemasangan multimeter digital. Berikut merupakan tabel nilai tegangan pada rangkaian RX dengan perubahan jarak. Dengan tegangan input pada adaptor 11 volt, perubahan jarak sebesar 1 cm, maka nilai tegangan pada rangkaian RX 26,4 volt. Dengan perubahan jarak 2 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 24,2 volt. Dengan perubahan jarak 3 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 22,1 volt. Dengan perubahan jarak 3 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 22,1 volt. Dengan perubahan jarak 4 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 19,5 volt. Dengan perubahan jarak 5 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 15,3 volt. Dengan perubahan jarak sebesar 6 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 11,3 volt. Dengan perubahan jarak sebesar 7 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 8,6 volt. Dengan perubahan jarak 8 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 6,5 volt. Dengan perubahan jarak 9 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 4,7 volt. Dengan perubahan jarak 10 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 3,1 volt. Dengan perubahan jarak 11 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX sebesar 2 volt. Dengan perubahan jarak 12 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 1,6 volt. Dengan perubahan jarak 13 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 1,3 volt. Dengan perubahan jarak 14 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 1 volt. Dengan perubahan jarak 15 cm, nilai tegangan pada rangkaian RX 0,07 volt. Begitupun dengan tegangan input sebesar 13 volt pada adaptor. Berikut merupakan grafik hubungan antara tegangan dan jarak saat tegangan DC adaptor 11 volt dan 13 volt. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jarak antara kumparan TX atau kumparan pengirim dan kumparan RX atau kumparan penerima mempengaruhi tegangan yang terbaca pada multimeter. Semakin jauh rentang jarak antar kedua kumparan, nilai tegangan yang diperoleh semakin kecil, sehingga bentuk grafik yang dihasilkan semakin landai. Peningkatan energi yang dikirim terhadap energi sumber pada jarak 1 cm hingga 5 cm karena pada sisi pengirim rangkaian, nilai induktansi mengalami penguatan tegangan akibat adanya amplifier. Saat jarak 6 cm hingga 10 cm, terjadi pengurangan energi listrik yang signifikan. Hal ini terjadi karena fluks medan magnet yang diterima oleh kumparan RX atau kumparan penerima semakin melemah. Selanjutnya, merupakan tabel nilai tegangan pada rangkaian RX dengan perubahan sudut. Tegangan input pada adaptor 11 volt dengan perubahan sudut 10 derajat, tegangan pada rangkaian RX 22,7 volt. Dengan perubahan sudut sebesar 20 derajat,
nilai tegangan pada rangkaian Rx 21,1 volt. Dengan perubahan sudut 30 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 20,8 volt. Dengan perubahan sudut 40 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 19,1 volt. Dengan perubahan sudut 50 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 17,8 volt. Dengan perubahan sudut 60 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 16,7 volt. Dengan perubahan sudut 70 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 14,5 volt. Dengan perubahan sudut 80 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 12,10 volt. Dengan perubahan sudut 90 derajat, nilai tegangan pada rangkaian Rx 10,9 volt. Begitu juga dengan tegangan input 13 volt. Berikut merupakan grafik hubungan antara tegangan dan sudut kemiringan pada rangkaian Rx atau rangkaian penerima saat tegangan DC 11 volt dan 13 volt. Dari grafik, dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan yang mampu dikirim dipengaruhi oleh sudut kemiringan dari kumparan Rx atau kumparan penerima. Semakin besar kemiringan sudut fasa pada kumparan Rx atau kumparan penerima, maka energi yang mampu dikirimkan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena adanya fluks medan magnet yang diterima oleh kumparan Rx. Saat sudut 0 derajat, maka fluks yang diterima bernilai maksimal. Dan saat kumparan penerima berada di ujung kumparan pengirim pada sudut 90 derajat, fluks medan magnet berkurang setengah dari fluks medan magnet yang mampu dikirim. Sehingga energi listrik yang mampu diterima hanya setengah dari energi yang dikirimkan. Yang kedua, saya akan memaparkan apa saja kelebihan dari jurnal yang telah saya review. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jurnal ini menyoroti pentingnya transfer energi listrik wireless yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan transfer energi yang menggunakan kabel, seperti meningkatkan kenyamanan penggunaan peralatan listrik dan mengurangi sampah elektronik. Yang kedua, jurnal ini mengkaitkan sejarah pengembangan transfer energi listrik wireless, prinsip kerja transfer energi listrik wireless, serta pentingnya resonansi osilasi LC dalam meningkatkan efisiensi pengiriman energi listrik secara wireless. Yang ketiga, jurnal ini memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, seperti menggunakan daya yang lebih besar dan resonansi frekuensi osilasi yang lebih besar agar pengiriman energi lebih efisien. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal yang saya review. Kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya eksperimen yang melibatkan pengujian langsung pada aplikasi praktis dari sistem transfer energi listrik wireless yang diusulkan. Meskipun penelitian ini memberikan analisis dan simulasi yang kuat, kurangnya data yang empiris dari pengujian lapangan atau implementasi nyata dapat menjadi kekurangan dalam memvalidasi hasil penelitian. Diperlukan lebih banyak bukti empiris untuk mendukung efektivitas dan keandalan sistem transfer energi listrik wireless yang diusulkan. Selanjutnya, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran dari jurnal yang saya review. Berdasarkan simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, induksi medan magnetik bersama mampu mengirimkan energi listrik secara wireless. Yang kedua, resonansi osilasi LC sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman energi. Yang ketiga, semakin besar jarak antar kumparan, maka semakin kecil tegangan yang mampu ditransfer secara wireless. Yang keempat, perubahan sudut pada kumparan TX atau kumparan pengirim dapat mempengaruhi jumlah nilai tegangan yang mampu ditransfer secara wireless.
Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan dari penelitian, maka penulis memberikan saran yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan daya yang lebih besar dengan memperhatikan nilai resistor, kapasitor, dan jumlah kumparan agar dapat mengirimkan energi listrik yang lebih besar. Yang kedua, penelitian selanjutnya menggunakan resonansi frekuensi osilasi yang lebih besar agar jarak yang dikirim semakin efisien. Cukup sekian review jurnal kedua dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.